Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan Bunda Lina dalam kegiatan membaca buku. Buku yang sekarang Bunda Lina akan bacakan yaitu Menjadi Orang Tua yang Hebat. Ya, untuk keluarga dengan anak usia dini. Sekarang bagian satu dulu ya, dengan judul apa ya? Judul bagian satu yaitu Manfaat Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Pendidikan di keluarga adalah yang pertama dan utama. Jika pengasuhan anak kita dalam keluarga dilakukan dengan tepat, sesuai dengan usia anak, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu caranya adalah mengajak anak belajar melalui bermain, sehingga mendukung perkembangan anak yang meliputi aspek moral spiritual, fisik motorik, kognitif atau berpikir, bahasa, sosial emosional, dan seni. Selain untuk mengasah kecerdasan, peran ayah bunda yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari anak kita. Caranya adalah melalui metode ACB, yaitu ajarkan, contohkan, biasakan. Manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Manfaat untuk anak apa saja? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian perkembangan anak. Dan yang keempat, meningkatkan perilaku positif anak. Itu adalah manfaat untuk anak. Sekarang, manfaat untuk orang tua. Yang pertama, meningkatkan harapan orang tua pada anak. Yang kedua, meningkatkan kerjasama orang tua dengan sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar. Manfaat untuk orang tua apa saja ya? Yang pertama, meningkatkan harapan orang tua pada anak. Yang kedua, meningkatkan kerjasama orang tua dengan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar. Lalu, apa manfaat untuk sekolah? Yang pertama, mendukung iklim sekolah yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan semangat kerja guru. Dan yang ketiga, mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Ciri-ciri anak usia dini. Yang pertama, senang mencoba-coba, membangun, membongkar, dan mencoret-coret. Yang kedua, aktif bergerak, berlari, melompat, dan berteriak. Yang ketiga, senang berimajinasi, membayangkan dunia seperti yang ia pikirkan. Yang kelima, senang bernyanyi, menari, dan berekspresi. Yang keenam, senang dipuji dan diperhatikan. Yang ketujuh, senang berteman dan berharap semua aktivitasnya ada yang menemani. Dan yang kedelapan, belum bisa fokus pada satu objek dalam jangka yang lama. Selanjutnya, keterlibatan orang tua di lembaga PAUD. Mengapa orang tua perlu terlibat dalam kegiatan di lembaga PAUD? Yang pertama, agar dapat mengikuti perkembangan dan memberikan dukungan untuk kemajuan belajar anak. Yang kedua, agar dapat memahami tahap perkembangan dan kesiapan belajar anak. Yang ketiga, agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Yang keempat, agar dapat melakukan pengulangan pembiasaan positif di rumah. Dan yang kelima, agar dapat membantu kemajuan lembaga PAUD. Apa saja keterlibatan orang tua di lembaga PAUD ya? Yang pertama,
pertemuan dengan ibu guru. Dan yang kedua, mengikuti kelas orang tua. Yang ketiga, menjadi narasumber di kelas inspirasi. Yang keempat, terlibat dalam paguyuban orang tua atau komite. Yang kelima, membantu membuat alat permainan edukatif atau AP. Yang keenam, membantu mengelola perpustakaan. Yang ketujuh, hadir di hari ayah atau di hari ibu. Yang kedelapan, hadir pada pentas akhir tahun ajaran. Yang kesembilan, terakhir, hadir pada pembagian rapot. Ada 2 semester ya, semester 1 dan semester 2. Kita bahas satu-satu ya tentang keterlibatan orang tua di lembaga PAUD. Yang pertama tadi apa? Mengikuti pertemuan dengan guru. Manfaatnya bagi orang tua yaitu mengetahui program dan kegiatan lembaga PAUD untuk menyelaraskan kegiatan anak di rumah. Yang kedua, mengetahui perkembangan anak di lembaga PAUD. Yang ketiga, dapat berkonsultasi dalam mendukung tumbuh kembang anak di rumah. Dan yang keempat, dapat memberi saran dan masukan untuk kemajuan lembaga PAUD. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan orang tua, yaitu mengenal lebih dekat guru yang akan menjadi pendidik anak di sekolah. Yang kedua, berkenalan dan bertukar nomor telepon atau HP dengan kepala sekolah, guru, dan sesama orang tua. Yang ketiga, mengenali lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat, turut menentukan jadwal pertemuan dengan guru kelas dan jadwal kelas orang tua. Yang kelima, terlibat dalam pembentukan paguyuban kelas. Yang keenam, menyampaikan harapan dan usulan kepada pihak sekolah. Dan yang ketujuh, menginformasikan riwayat anak kita. Pembahasan yang kedua yaitu mengikuti kelas orang tua. Apa ya manfaatnya? Manfaat bagi orang tua dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman sesama orang tua. Terus selanjutnya dapat menjalin komunikasi yang lebih dekat sesama orang tua. Terus dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak. Dan yang terakhir, terjadi keselarasan antara pola pengasuhan anak di rumah dan di lembaga PAUD. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, aktif mencari materi yang dibutuhkan sebagai bahan kelas orang tua, misalnya mengunduh bahan dari laman sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id. Yang kedua, mendiskusikan berbagai masalah dalam mendidik anak. Yang ketiga, menghadiri kelas orang tua. Yang keempat, menjadi narasumber dalam kelas orang tua. Yang kelima, menyepakati jadwal dan bentuk kegiatan kelas orang tua. Dan yang terakhir, aktif berbagi informasi positif terkait pendidikan anak melalui media informasi dan komunikasi. Keterlibatan orang tua di lembaga PAUD. Yang ketiga, menjadi narasumber di kelas inspirasi. Apa manfaatnya bagi orang tua ya? Mengetahui perkembangan anak di lembaga PAUD. Selanjutnya, menjalin hubungan baik dengan pihak lembaga PAUD. Lalu, dapat berinteraksi secara langsung dengan anak dan pihak lembaga PAUD. Yang terakhir, memberikan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan kepada anak. Hal-hal apa yang dapat dilakukan orang tua ya? Yang pertama, menceritakan pengalaman yang dapat memotivasi anak agar lebih giat belajar untuk mencapai cita-cita.
Lalu menceritakan tentang profesi dirinya sehingga anak mempunyai gambaran tentang beragam profesi. Dan yang terakhir, menceritakan nilai-nilai utama karakter yang dapat ditumbuhkan pada anak. Yang keempat, terlibat dalam paguyuban orang tua atau komite sekolah atau komite orang tua. Manfaat bagi orang tua yang pertama dapat menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan sesama orang tua. Selanjutnya, dapat menjadi wadah untuk membantu lembaga PAUD dalam memajukan pendidikan anak. Lalu, dapat menjadi sarana untuk memperoleh informasi penting seputar anak. Dan yang terakhir, dapat menjadi media untuk menyampaikan permasalahan anak kepada guru atau pihak sekolah. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua? Pertama, terlibat aktif dalam paguyuban orang tua. Yang kedua, menjadi pengurus paguyuban orang tua. Yang ketiga, berpartisipasi dalam memajukan lembaga PAUD seperti program jajanan sehat, halaman hijau, toilet bersih, dan perlindungan anak dari kekerasan. Yang keempat, mengusulkan kegiatan yang menunjang kemajuan lembaga PAUD. Yang kelima, membantu membuat alat permainan edukatif atau AP. Manfaat bagi orang tua, meningkatkan komunikasi dengan guru atau lembaga PAUD dan memperoleh keterampilan membuat AP sehingga alat-alat permainan untuk anak di rumah tidak harus beli. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua, yang pertama, mengajarkan cara membuat AP. Yang kedua, menyumbangkan AP yang baru atau bekas. Yang ketiga, menyumbangkan bahan membuat AP baru atau bekas untuk pembuatan AP. Dan yang keempat, membantu membuat AP-nya, alat permainan edukatif. Keterlibatan orang tua di sekolah yang nomor 6, membantu mengelola perpustakaan atau pojok baca. Manfaat bagi orang tua, menambah minat membaca. Lalu dapat berinteraksi dengan anak dan mengenal lingkungan lembaga PAUD. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu yang pertama, membaca buku untuk anak. Yang kedua, membantu menata buku. Dan yang ketiga, membantu menambah koleksi buku. Keterlibatan orang tua di sekolah nomor 7, hadir di hari ayah atau di hari ibu atau di hari Kartini juga. Manfaat bagi orang tua, mempererat hubungan ayah atau bunda dengan anak. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi ayah atau ibu dalam mendidik anak usia dini. Dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak lembaga PAUD. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu kalau di hari ayah hadir bersama anak di lembaga PAUD. Yang kedua, menyepakati kegiatan yang akan dilakukan bersama guru dan mungkin juga dengan anak. Dan yang ketiga, terlibat aktif dalam kegiatan bersama anak. Pada anak-anak yang ayahnya tidak memungkinkan hadir, misalnya karena meninggal atau bekerja di luar kota, peran ayah bisa diganti oleh kakek, paman, atau laki-laki lain yang selama ini dianggap menjadi panutan anak di dalam keluarga. Jika mereka tidak ada, guru bisa minta bantuan ayah yang hadir untuk juga berperan sebagai ayah bagi anak yang lainnya. Keterlibatan orang tua nomor 8, hadir pada pentas akhir tahun ajaran. Manfaat bagi orang tua yang pertama, mengetahui minat dan bakat anak. Selanjutnya, membangun kebersamaan dengan anak, guru, dan orang tua lainnya. Dan yang terakhir, menunjukkan dukungan orang tua kepada anak. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua, yang pertama,
terlibat aktif dalam mempersiapkan dan melaksanakan acara pentas akhir tahun. Yang kedua, hadir bersama anak pada acara pentas akhir tahun. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan guru kelas untuk memberikan penghargaan atas prestasi non-akademik pada anak. Keterlibatan orang tua yang terakhir, nomor 9, hadir pada pembagian rapot. Ada 2 semester ya ayah bunda, yaitu semester 1 dan semester 2. Manfaat bagi orang tua yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak lembaga PAUD. Yang kedua, memperoleh informasi tentang perkembangan anak dan program lembaga PAUD. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai bentuk dukungan kepada anak agar anak merasa bangga. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, hadir bersama anak pada pembagian rapot. Selanjutnya, bertanya langsung kepada guru tentang perkembangan anak dan program lembaga PAUD. Dan yang terakhir, berkonsultasi kepada guru mengenai cara mengoptimalkan perkembangan anak di rumah. Alhamdulillah ayah bunda, membacanya edisi 1 atau bagian 1 sudah selesai, yaitu tentang manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Kita bersambung ya ke bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum.